Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua pada sehat-sehat aja ya. Nah, kembali lagi bersama saya Reanda Farisal. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang dari materi mata kuliah statistik bisnis nih teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Reanda Farisal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Tanpa perlu berlama-lama lagi, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi pengambilan keputusan serta elemen-elemennya. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sih definisi dari suatu pengambilan keputusan itu dan bagaimana elemen-elemennya. Nah, tanpa berpikir atau berlama-lama lagi, yuk mari sama-sama kita simak video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kalian harus mengetahui dulu nih ya, apa itu pengambilan keputusan ya, teman-teman. Nah, pengambilan keputusan itu adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, itu kurang lebih definisinya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin dari kehidupan real life-nya, teman-teman sudah bisa eh, apa ya, sudah mengimplementasikannya lah setiap saat ya kan. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya, ini garis besarnya aja nih definisi dari pengambilan keputusan. Lalu berikutnya itu adalah elemen-elemen keputusannya teman-teman. Nah, di sini saya merangkum eh, 4 elemen ya yang menjadi salah satu elemen utama ya teman-teman. Yang pertama adalah mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Nah, dalam pengambilan keputusan itu penting untuk mempertimbangkan berbagai namanya sudut pandang dan menghargai pandangan dari berbagai pihak secara terlibat ya. Lalu yang kedua adalah dapat menyelesaikan akar dari permasalahan. Nah, keputusan yang tepat harus dapat menyelesaikan akar permasalahan dan tidak hanya menangani gejala-gejala saja. Lalu berikutnya itu ada namanya komunikasi dengan stakeholder, yang dimana komunikasikan substansi dan alasan di balik keputusannya pemangku kepentingan untuk memastikan mereka memahami bahwa akan mendukung keputusan tersebut. Lalu berikutnya itu adalah penetapan tujuan ya teman-teman. Penetapan tujuan itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang jelas sebelum mengambil keputusan. Jadi sebelum kita membuat keputusan, kita harus tahu dulu tujuannya ke depan akan mau jadi seperti apa. Oke, setelah kita mengetahui ini elemen-elemennya, lalu berikutnya itu adalah eh, apa yang selanjutnya adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan. Nah, mengidentifikasi permasalahan dengan jelas juga itu bisa dihadapi dan memahami sumber-sumber masalah tersebut. Lalu berikutnya adalah mengembangkan dan menilai alternatif. Mengembangkan dan menilai berbagai alternatif yang ada dan memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Berikutnya adalah analisis cost benefit. Ya, dengan melakukan analisis cost benefit itu untuk menentukan arah keputusan yang paling efektif dan efisien. Lalu berikutnya itu adalah uh, menyeimbangkan resiko dan potensi ya teman-teman. Menyeimbangkan resiko dan potensi adalah dari setiap keputusan serta mempertimbangkan kemungkinan hasil negatif yang dapat terjadi. Nah, setelah kita mengetahui elemen-elemennya, lalu ada keputusan dalam resiko. Nah, keputusan dalam resiko ini adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif yang mempertimbangkan kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Dalam situasi ini juga, keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia tentang kemungkinan terjadinya setiap hasil. Nah, dalam keputusan dalam resiko ini juga terdapat beberapa elemen ya. Ini saya rangkum jadi 3. Yang pertama adalah informasi yang tersedia. Lalu ada pilihan alternatifnya harus bagaimana.
Lalu yang ketiga itu adalah analisis resikonya harus bijak ya teman-teman dalam pemilihannya ini. Lalu berikutnya itu ada keputusan dalam ketidakpastian. Nah, keputusan dalam ketidakpastian ini adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengetahui peluang kejadiannya tersebut. Jadi berbeda ya teman-teman sama yang tadi. Kalau ini dia tidak mengetahui nih peluang dari kejadian yang akan kita keputusan itu ambil. Nah, lalu ada apa aja sih elemennya? Nah, elemennya itu ada informasi yang tersedia sama ya. Lalu yang kedua itu adalah analisis dari keputusannya itu harus bagaimana. Yang ketiga adalah kriteria dari pengambilan keputusan itu tersebut. Nah, berikut ini adalah simpulannya teman-teman. Kita sudah berada di penghujung dari apa namanya materi hari ini, ya, yaitu adalah pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks yang melibatkan identifikasi masalah, analisis alternatif, evaluasi, dan pemilihan solusi yang terbaiknya itu seperti apa. Lalu, elemen-elemen kuncinya dalam pengambilan keputusan juga meliputi pemahaman situasi, penentuan tujuan, terus juga pengumpulan informasi, lalu pengembangan alternatif, evaluasi pilihan, dan implementasi dari keputusan itu tersebut. Lalu, keseluruhan proses ini juga bertujuan untuk mencapai hasil yang paling efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, teman-teman. Baik. Nah, segitu saja tadi adalah poin singkat ya dari materi pengambilan keputusan serta elemen-elemennya yang tadi sudah kita bahas. Nah, mungkin eh, video ini saya buat agar kalian semua bisa memahami atau barangkali ada yang keluar dari materi-materinya yang sudah kalian pelajari. Nah, kalian bisa merefresh kembali, teman-teman. Nah, untuk itu saya Reanda pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan like ya, teman-teman. Yuk, kita sama-sama bangun negeri ini dengan mencerdaskan anak-anak bangsa. Yuk, semuanya, saya Reanda, pamit undur diri dan see you the next video. Dadah.